Shalom adik-adik, wah ketemu lagi nih ya kita di ibadah sekolah minggu. Adik-adik gimana nih kabarnya? Nah adik-adik, kita kembali mau memuji Allah kita. Buat adik-adik yang masih ngantuk, masih malas-malasan, yuk usah aja adik-adik semuanya buat semangat mau memuji Tuhan. Betul banget, mungkin yang masih ngantuk-ngantuk nih, coba toleh kanan, toleh kirinya. Ada saudara-saudaranya atau papa mamanya, coba sama-sama kasih semangat. Kita kasih tos ya, kita bilang semangat memuji Tuhan. Semangat memuji Tuhan. Nah, kita mau memuji Tuhan kita pujikan hari ini kurasa bahagia. Kita memuji Tuhan Yesus. Nah, sekarang waktunya kita sama-sama berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru di mana kami boleh memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami Tuhan, berkati kami untuk kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, meskipun kita di rumah aja ini ya, kita tetap harus melakukan firman Tuhan. Betul, bukan berarti kita waktu ibadah di rumah ibadahnya sambil tiduran atau sambil makan. Bukan adik-adik ya, kalau itu kan maunya iblis. Kalau maunya Tuhan, kita tetap beribadah dengan sikap yang hormat, sikap yang baik. Nah, ingat ya adik-adik, anak Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau. Stop, ku mau
kita ambil sikap berdiri yang baik. Kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa dibantu papa atau mama mentransferkan persembahannya ke rekening gereja, atau juga adik-adik bisa simpan dulu uang persembahannya sampai kita ibadah tatap muka. Adik-adik, mari kita pujikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan percintaan-Mu kepada kami semua ya Bapa. Terima kasih Kau telah berkati Mama, Papa, kakak, adik, saudara-saudara kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, persembahan kami ini dapat bermanfaat untuk kerajaan-Mu di bumi ini. Kami serahkan semuanya di tangan-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari.
Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, langsung minta kita sekali lagi untuk atur posisi yang enak. Yuk, coba geser kiri kanan dulu biar posisinya enak semua. Oke? Kalau sudah siap, kita mau doa dulu, minta pertolongan Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Langsung pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami supaya kami boleh selalu menjadi anak sekolah minggu yang taat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum Lose lanjut cerita dulu, Lose mau tanya, siapa adik-adik di sini yang pernah melakukan pemilihan? Pemilihan apa Lose? Pemilihan misalkan waktu sekolah, pemilihan ketua kelas. Pernah tidak adik-adik? Pasti pernah ya? Nah, kalau biasa di TV-TV kita juga pasti ada lihat bahwa ada pemilihan gimana Lose? Pemilihan presiden. Ya, biasanya disiarkan di TV, atau pemilihan Miss Indonesia ya, cantik-cantik. Nah, kali ini kita juga akan mendengarkan kisah ya, pemilihan yang spesial sekali. Nah, kira-kira siapa yang dipilih ya adik-adik? Kita mau buka Alkitab kita, Lose ajak kita yuk. Kita buka Alkitab kita, kitab 1 Samuel pasal 3 ya. Kita buka kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-3. Sudah ketemu? Sudah? Oke. Kalau kita lihat di situ ada judul perikopnya. Ada nama siapa di situ adik-adik? Benar, Samuel. Nah, jadi kisah hari ini akan berfokus pada Samuel ini. Nah, minggu lalu adik-adik kita sudah mendengar ya dari cerita Lose Sika. Tentang apa? Tentang mama papanya si Samuel ini. Ada yang masih ingat nama-namanya? Ya, papanya namanya Elkana, mamanya namanya Hana. Nah, dan kita tahu juga bahwa Samuel ini sejak masih bayi sudah tinggal di dalam bait Allah bersama dengan Imam Eli. Nah, kisah hari ini bahwa kita akan mendengarkan tentang Samuel yang kira-kira sudah berumur 12 tahun. Nah, pada saat itu adik-adik, Samuel ini sedang tidur di dalam bait Allah. Tapi tiba-tiba Samuel berlari kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, apakah kau memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu Samuel kembali tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. "Samuel, Samuel." Samuel pun bangun. "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. "Samuel, Samuel." Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Imam Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Sebab itu Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggilmu, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka kembalilah Samuel dan tidur di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan dan memanggil Samuel seperti yang sudah-sudah. "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Dan berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Barsheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, dari kisah tadi kita mengerti ya bahwa Tuhan memberikan tugas kepada Samuel. Tugas apa itu Lose? Bahwa dia harus memberitakan
firman Tuhan. Dia ditunjuk atau diberi tugas oleh Tuhan sebagai nabi. Nah, tugas pertamanya apa loh, Nah, kita bisa lihat di dalam ya ayat ke-16 ya sampai 19 dikatakan di situ bahwa Tuhan memberitahu kepada Samuel ya untuk menyampaikan pesan kepada Imam Eli. Pesan apa loh, Nah, pesannya bahwa Imam Eli dan anak-anaknya harus dihukum. Karena apa? Karena dosa mereka. Wah, si Samuel ini bingung ya adik-adik. Dia sangat menyayangi ya Imam Eli ini. Dia tidak mau membuat si Imam Eli ini sedih dengan berita yang bahwa dia akan dihukum sama Tuhan. Tapi pada akhirnya dia memberanikan diri ya untuk menyampaikannya kepada Imam Eli. Dan kenapa kok dia bisa menyampaikannya? Karena dia percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Nah, melalui cerita Samuel hari ini adik-adik, Lause mau mengajak kita juga untuk boleh memenuhi ya, mendengarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Tugas apa sih yang ingin Tuhan kita kerjakan? Nah, kita tidak perlu ya susah-susah pikir, waduh, kalau misalkan ikut Samuel berarti aku harus memberitakan firman Tuhan dong, berarti aku harus menjadi nabi. Enggak ya adik-adik, bahwa apa yang menjadi tugas kita saat ini itu yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, contohnya apa Lause? Contohnya kita sebagai pelajar ya. Lause yakin adik-adik di rumah pasti setiap hari ya belajar melalui daring ya, melalui guru-guru sekolah. Nah, tugas kita apa? Yaitu belajar dengan baik, jangan contek ya. Kalau misalkan kita mendapatkan nilai yang bagus dengan hasil ya yang dari Tuhan, pasti Tuhan akan senang. Bayangkan kalau misalkan kita jadi anak Tuhan tapi kerjaannya menyontek ya, PR contek, ulangan mencontek ya, text message dulu, WA ke teman-teman, ini nomor 1 gimana ini? Oh, dapat jawabannya. Nah, kalau sudah seperti itu apa? Tuhan pasti sedih adik-adik. Nah, saya kasih contoh lagi, kalau kita punya tugas seperti anak sekolah minggu ya, menjadi anak sekolah minggu. Apa? Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Lalu kita harus rajin melaksanakan firman Tuhan. Nah, melalui kisah Samuel hari ini, saya harap kita bisa belajar bahwa kita tidak perlu takut melakukan segala tugas yang telah Tuhan percayakan, karena Tuhan pasti menyertai. Pertanyaannya adalah, maukah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh? Jadi itu adalah pesan firman Tuhan hari ini. Langsung mengajak kita untuk boleh melakukannya 1 minggu ke depan. Oke? Dan sebentar lagi kita akan berdoa. Tapi sebelum itu, saya minta adik-adik untuk boleh menyiapkan dulu peralatannya. Kita ambil bukunya dulu. Ya, saya kasih waktu deh. Ayo cepat, ambil dulu bukunya ya. Ambil dulu alat tulisnya. Oke, sudah dapat? Nah, sekarang saya minta adik-adik untuk boleh melihat catatan, tema dan juga ayat hafalan yang ada di layar adik-adik masing-masing ya. Saya kasih waktu untuk mencatat. Catat yang bagus ya. Sudah? Kalau sudah, sekarang Lause mau ajak kita untuk boleh berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman Tuhan hari ini kami boleh mendengar kisah tentang Samuel. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh melaksanakan tugas kami sebagai anak sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan,
pimpin kami selalu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat menjalankan firman Tuhan. Gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Jangan lupa ya untuk menjalankan firman Tuhan yang sudah disampaikan sama lose-losenya. Nah, gak kerasa kita udah sampai di akhir ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada setiap murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini selesai. Selamat hari Minggu.